Apalagi sering kita sebut, berarti dia sering. Makanannya apa? Kan ada tadi yang bilang harus pakai apa, kopi hitam ya, kopi pahit 4. Nggak harus begitu, dia itu nggak makan kopi pahit. Apalagi pakai rokok, apalagi pakai apa itu, susu, nggak pakai. Pakainya apa itu? Pakainya bagaimana kepatuhan kita selaku kholi untuk menuju jati diri yang sejati. Alam semesta, semua yang bisa disebut dengan nama itu selalu punya masalah, karena masih makhluk. Sedangkan masalah itu sendiri memang Allah pengen menghendaki, mentakdirkan seperti itu. Tapi kenapa kok kita disuruh berpikir, kita dikasih otak? Nah, itulah istimewanya insan. Istimewanya insan. Seorang insan tuh dikasih pilihan. Ikut kanan apa ikut kiri. Kalau ikut kiri cenderung pengennya puas, akhirnya menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Sesuai dengan maunya Hawa. Padahal Hawa itu tidak akan pernah ketemu jalan kebaikan. Tidak akan pernah. Soalnya selalu kurang. Jadi akhirnya dia cari jalan supaya simpelnya, enaknya, nggak apa-apa gitu. Biarin gitu. Kadang seperti itu. Kalau kita selalu ngikutin Hawa, ngikutin nafsu kita, itu cenderung kita tidak akan pernah ketemu tenang. Selalu gelisah. Gak ada ketenangan. Tapi kalau kita mengikuti suara hati kita, itu tidak akan pernah kita mengalami gelisah. Adanya ketenangan. Jadi untuk memahami diri seperti yang sudah kita sampaikan, kita tahu asal usul kita, sangkan paraning dumadi, dari mana asalnya, akan kemana, terus kembalinya kemana. Sebenarnya sih asal dari Allah, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kemarin dibahas, jangan si fulan, misalnya ada yang meninggal nih, si fulana telah berpulang ke rahmat Allah dengan tenang di sisi Allah, jangan di sisi, karena kita kembali kepada Allah. Kalau di sisi berarti kan ta'asub, kan di sisi. Coba lamun di sisi ngahijin tuh, ente di sisi. Ngahiji. Kan manunggalin kaula Gusti. Ulah di sisi ngahiji. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Ulah di sisi. Jadi insya Allah jangan pernah kita ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berkehendak ingin bertemu dengan Allah, pasti akan ketemu. Asal kita berusaha untuk cari jalan, cari proses untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu udah janji Allah. Caranya gimana? Caranya kita harus tahu diri, mengenal diri kita. Kalau masalah tentang kemakmuran, kekayaan, itu udah jelas. Sebenarnya yang terus
yang dibahas itu kan tentang kita nyamannya kita. Apapun kita itu semuanya pengennya nyaman. Kalau kita belum nyaman, ya tetap kita akan gelisah. Ya ngumpul dulu aja kan masih kita follow. Kalau kita belum nyaman, tetap gelisah. Di sini nggak apa-apa, ya di situ boleh. Jadi usahakan kita memahami diri dan tahu diri. Kalau kita sudah memahami diri, pasti akan tahu diri. Jadi kita akan jalan sesuai dengan alur yang baik. Kita akan selalu mengikuti suara hati atau intuisi yang tidak pernah berkhianat. Kalau di mana-mana kalian kebingungan, gak usah bingung. Karena kita itu sudah punya kalau di Jawa namanya pemomong ya, pengasuh. Kalau orang ngasuh, pemomong itu kira-kira akan melindungi yang diasuh atau akan mencelakai yang diasuh? Melindungi. Dan akan memberikan apa yang diinginkan yang diasuh. Itu seperti itu. Kita paham, kita bolak-balik karena ini kan ada peserta baru gitu. Nanti mungkin kalau yang sudah mengerti, yang sudah sering mendapatkan masukan, jadi lebih paham. Kan orang itu semakin dibijak, karena kan kalau pelajaran ini nggak bisa ditulis, nggak bisa ditulis ya, bisa dengan halakoh seperti ini. Dengan kita bermusyawarah seperti ini. Jadi tetap kita ulang lagi bahwa kita diciptakan Allah itu untuk memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena seluruh alam semesta ini semuanya ciptaan Allah sendiri. Jadi dengan kehendak takdir daripada Allah sendiri. Nah, miniatur yang mirip yaitu insan atau manusia. Jadi manusia inilah miniatur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah nggak seperti kayak kita. Jadi manusia itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya orang bercermin. Kan kita cermin ya, kita pantulannya. Berarti kan kita ini ibaratnya Allah sedang bercermin. Ini manusia. Jadi kita nggak akan pernah menjadi Allah. Tapi kita ini bagian miniaturnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran kita yang harus selalu kita perbaiki sesuai dengan kalau yang sudah terbiasa meditasi, intuisi. Seperti kesaksian si Akang ini sedang berhenti, dihajar, ditabrak oleh motor besar, pada dia ini motor biasa, motor kecil. Allah lindungi karena udah aktif. Pemomongnya sudah aktif. Jadi sebenarnya kita itu nggak harus ragu. Karena Allah ciptakan seorang manusia ini kan untuk menjadi khalifah. Mandai khalifah ini kan harus punya kekuatan. Sudah dibekelin sama Allah kekuatannya itu. Sudah dibekelin ibaratnya pelayan-pelayan yang akan melayani seorang khalifah. Jadi tinggal ngaktifkan itu aja sepanjang masih ada jasad kita. Jadi jasad kita itu sudah disertai pelayan yang tidak pernah khianat sama kita. Jadi nggak usah takut.
apapun nggak usah karena sudah disiapkan sama Allah sebenarnya, yaitu pelayan. Setelah kita itu mengalahkan pesaing-pesaing yang sangat banyak, mungkin jutaan, ratusan juta, atau mungkin bisa miliaran sperma jadi positif, itu kita sudah langsung dikasih pembantu atau dikasih pelayan. Siapa itu pelayannya? Yaitu Kakang Kawah, Adi Hari-Hari, Getih Pusat. Ini udah melayanin kita. Kakang Kawah ini tugasnya yaitu mengamankan, ngamanin kita sampai ketika mau lahir dia nyarikan jalan dulu aman. Jadi kita nggak akan khawatir kayak seperti ini kemarin ditabrak kok nggak apa-apa, motornya juga cuman lecet sedikit. Nah itu apa? Ya sudah, ini sudah kesaksian karena dia sudah pengen kesaksian, pengen bukti. Nah itulah dibuktiin. Jadinya dia Allah amankan, yang nabrak malah yang subhanallah gitu, lebih parah kondisinya. Ini semuanya memang sudah ada, biar ditembak juga nggak. Jadi kita itu nggak usah pakai ilmu kebal, ilmu apa, nggak usah. Karena memang kalau ini sudah aktif itu sudah bisa untuk melindungi si pancer, si khalifah ini yang bertugas untuk menata, memperbaiki, mengatur alam semesta sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang biasanya kecil-kecil, biasanya sedang-sedang, biasanya besar-besar, biasanya luas. Karena posisi kita nggak sama, lingkup wilayahnya juga tidak sama. Dan ini semuanya sih pembantu ini tidak akan pernah berkhianat. Ya kalau di wayang udah istilah Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu selalu mengasuh para satria. Yang kemarin yang melindungi itu ya Kakang Kawah, itu bagian perlindungan. Kalau Adi Hari bagian logistik. Jadi sudah nyaman, kita itu nggak akan kekurangan karena sudah ada yang bantu bagian logistik. Tapi logistik tidak bisa sendiri, harus pakai pusar untuk menyambungkan. Seperti jiwa kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan belum ada kendaraannya, yaitu jasad. Antara jiwa dan jasad belum bisa apa-apa sebelum ada roh, yaitu energi, gelombang Nur Muhammad. Ya sebenarnya semuanya ini nur, semua terdiri daripada cahaya, daripada nur. Ada juga yang terdiri daripada api. Api itu cenderung panas, berhubungan dengan keinginan. Makanya Banujan itu diciptakan lebih dulu dari api. Tapi kenapa nggak dijadikan khalifah? Karena cenderung panas, penuh dengan hawa, penuh dengan emosi. Kalau insan itu ya ada apinya, ada emosinya, ada nafsunya, tapi ada airnya, ada anginnya. Jadi ada 4 unsur, ada tanah, air, api, angin. Jadi lengkap. Insan makanya siap untuk sebagai khalifah. Dan dipegel ini tadi Kakang Kawah Adi Hari-Hari, darah ini untuk pertumbuhan, supaya kita tetap bisa beraktivitas untuk kehidupan. Jadi udah lengkap. Kita tumbuh berkembang sudah ada, itu pemomong kita bagian tumbuh kembang yaitu darah, bagian kemakmuran sudah ada, Adi Hari-Hari dan pusar sebagai penyampai. Kalau ini logistik nggak ada yang nyampein ke janinnya atau ke pancernya, nggak akan bisa. Tapi jangan coba-coba. Kita misalnya mengagungkan salah satunya, jangan. Karena ini semua pelayan ini harus kompak, saling mengisi, saling dia bersinergi untuk kebutuhan sang
khalifahnya ini, nggak bisa. Misalnya darah bermasalah aja ya kita penyakitan. Makanya sekarang kalau daya tahan tubuh menurun, jangan salah. Itu efek samping dari itu, yang daya tahan tubuh kita, si darah ini tadi kurang kuat, kurang bisa melawan, mengantisipasi untuk. Tapi kalau kita asah, kita sering bermeditasi, itu mereka akan giat. Karena apa? Merasa memang kita butuh dia. Apalagi sering kita sebut, berarti dia sering. Makanannya apa? Kan ada tadi yang bilang harus pakai kopi hitam ya, kopi pahit 4. Nggak harus begitu. Dia itu nggak makan kopi pahit. Apalagi pakai rokok, apalagi pakai susu, nggak pakai. Pakainya apa itu? Pakainya bagaimana kepatuhan kita selaku untuk menuju jati diri yang sejati, yaitu kembali kepada Allah. Sering kita sebut aja, kakang kawah adi-ari getih puser nyawiji pak pancer. Ini nyawiji berarti kesini, berarti kan kita lah makanan kita ya akhlakul karimah itu makanannya, jangan salah. Dia nggak butuh uang, dia nggak butuh makanan. Yang dibutuhkan kita selaku khalifah menunaikan kewajiban. Beliau selaku pemomong itu menunaikan tugasnya untuk menghantarkan sang pancer menjadi khalifah, menjadi pemimpin dimanapun mereka berada, akan menghayu-hayunin bawono, akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi untuk menuju rahmatan lil alamin, tugasnya itu. Jadi nggak pakai kopi pahit, pakainya akhlakul akhlak yang baik. Kalau akhlak tidak baik, kita menjadi tidak baik, itu dia menderita. Seperti jiwa itu sedih kalau kita menyimpang, nggak tenang dia, gelisah, itulah neraka. Jadi jangan salah, kalau mengaktifkan sedulur papat harus pakai syarat, nggak ada syarat, nggak ada mas kawin, nggak ada mahar. Makanan beliau akhlakul karimah kita. Sering kita panggil ya makan aja kan sudah nyawiji. Nyawiji kan berarti jadi satu sama kita. Sudah aktif di dalam diri kita yang tadinya ibaratnya ke seluruh penjuru mata angin. Kalau sudah kita panggil, kita ajak lagi, kan dia akan aktif lagi melayanin kita. Yang penting kita tahu caranya, tahu kuncinya. Yang seperti sudah kita sampaikan. Jadi tujuan kita apapun itu udah nggak ragu-ragu, pasti sampai dan banyak sekali. Tapi Allah punya kuasa. Makanya sekarang kebangkitan spiritual itu mulai bangkit. Cuman kadang-kadang si spiritual ini salah kedaden. Tahu nggak? Kalau salah kedaden itu jadi beda jalur. Merasa dia punya keunggulan, merasa mereka lebih dari yang lain, akhirnya tetap ngikutin hawa nafsunya. Digunakan hal-hal yang menurut mereka untung, padahal untung itu jiwanya tetap menderita. Jiwanya tetap. Ciri khas orang yang sudah tahu diri, mengerti dirinya, itu tidak akan pernah bikin masalah. Selalu dia mengacu kepada kemanfaatan. Jadi dirinya selalu mencari kemanfaatnya. Yang jelas dia bukan sekedar sabar, tapi ikhlas. Setelah ikhlas dia redho, gitu kan? Redho dengan apa? Ketentuan Allah. Dan tidak pernah gelisah. Tidak pernah dia itu sumpah serapah nggak jelas.
ataupun dia marah-marah. Kalau dia masih egonya tinggi, itu berarti belum bisa pengendalian diri, dan itu jauh untuk ketemu dengan dirinya. Kita itu sebenarnya ini semuanya itu cermin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir, dan kita pahami apapun kerusakan di muka bumi ini itu sebenarnya ulah insan, ulah manusia, terutama manusia yang sudah bersekutu sama jin. Jin itu kan banyak, otomatis banyak jengkel kepada insan. Dia diciptakan duluan. Manusia, insan diciptakan belakangan. Tapi yang jadikan fi ahsani takwim, yang sempurna insan. Yang jadi khalifah insan. Makanya setan itu kan sifat. Jadi jin itu juga jadi setan juga bisa. Jadi jin yang tidak terima dengan dirinya. Jadi yang sama seperti manusia, dia bangsa jin yang jadi setan, manusia yang jadi jin bersekutu. Nah ini jadi kuat, karena kekuatan yang tidak terlihat dengan kekuatan yang terlihat, yang punya akal otak yang canggih. Soalnya bangsa jin juga punya akal, juga punya otak, juga dia bisa berpikir, karena tugasnya sama, ibadah kepada Allah, sama, punya tugas yang sama. Jadi antara setan manusia, setan dari jin bersatu, ini kuat. Kuatnya kenapa? Kuatnya ingin merusak karena dia mengikuti hawa, ngikutin keinginan, supaya apa? Puas. Padahal nggak pernah akan puas. Dia akan pernah puas, selalu kurang, selalu nggak terima. Makanya dengan meditasi ini kita mengaktifkan pelayan-pelayan kita supaya selalu menasehati kita untuk lebih tenang. Hampir rata-rata yang sudah bermeditasi dengan bimbingan seorang pembimbing yang benar, itu awal reaksi pasti lebih tenang. Apalagi settingan meditasi di sini itu untuk kemakmuran, karena sekarang memang dibutuhkan. Jadi dia ada ketenangan, insya Allah ekonomi, kan masalah gede kecil itu relatif, tapi yang jelas ada ketenangan. Itu seperti itu. Dan kadang-kadang urusannya itu terselesaikan tanpa logika, nggak biasa, dan itu banyak terjadi. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan keyakinan. Proposal yang sudah kita sampaikan kepada otak kita ini nanti, ini kan pencipta secara yang bisa kita lihat itu otak kita itu bagian pencipta. Jadi kalian kalau pengen apa-apa pas meditasi itu, setelahnya itu proposal masukkan apa yang kita mau. Itu semua siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupinya dengan caranya. Ada emergensi yang Allah siapkan seandainya itu dibutuhkan. Itu bisa, nggak usah jauh-jauh. Sesuatu apapun di dalam dunia ini dari awal sampai akhir zaman itu pasti ada emergensi yang Allah siapkan untuk membantu kita, yang memang kita benar-benar mengikuti alur asal kejadian dan tugas kita. Tugasnya jadi khalifah, ya kita memang harus untuk rahmatan lil alamin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis
sober untuk amal ma'ruf nahi mungkar yang harus mencerminkan akhlakul karimah supaya Pak rahmat. Kalau nggak akhlakul karimah gimana mau jadi rahmat? Nggak akan bisa merealisasikan ar-Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, nggak akan. Makanya pakailah perangkat yang sudah Allah berikan, Allah siapkan untuk kita. Coba di dalam perut ada yang kekurangan ya? Nggak ada. Selalu kita nyaman. Ya sering kita bilang tadi, yang memuja kegelapan, yang namanya penganut satanik itu ya, memuja Lucifer. Kalau yang dipuja itu kekayaan, dia dewanya apa?